Komen orang lain. Oke. Oke. Jadi di sana ada muncul buta menu, kalau kita mau log out ke apa semua akan di sana. Ini sudah muncul ya, sudah muncul satu icon Semulet yang baru telah tercipta dan ada DDK address. Tadi ada passwordnya, ini DDK addressnya, komplit. Ya. Jadi siapa-siapa yang sepatutnya pada dasarnya memang ini yang disuruh pakai untuk kita menerima income kita. Cuma nanti setelah 24 jam, kalau kita gunakan ini, terus muncul di sini berapa kita dapat pada hari besok tuh. Dan begitulah seterusnya akan bertambah. Selepas aktif lah. Ya, jadi orang yang tidak mau gunakan ini, dia gunakan yang dia punya sendiri, ini kosong terus lah jadinya. Semua yang dia akan tengok yang dia pakai itu macam dia tidak mau pakai ini, dia pakai address yang lain yang request, boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kalau pakai yang ini kita akan nampak dan muncul di sana lah setiap hari, tidak menjadi masalah, itu boleh di request ya. Jadi kalau kita sudah log out, inilah yang kita sudah masukkan dari email, password yang kita gunakan dan dia akan masuk. Setiap kali kita log out dia akan masukkan sekali lagi OTP itu. Nah, kalau tidak log out tidak perlulah pakai PIN saya tadi cukup ya. Oke, selesai. Sekarang kita tengok pula cara pengaktifan. Nah, tadi baru daftar, belum aktif lagi. Iya kan? Nah, ini cara pengaktifkannya. Iya. Nah, inilah yang tidak dimasukkan dalam versi 15 menit. Sekarang dimasukkan. Cara pengaktifan. Oke. Buat masa ini pengaktifan masih secara manual. Sebab kita masih dalam pembangunan ya. Nah, maksudnya kita akan tengok macam mana maksudkan manual tadi. Tengok ya. Mula-mula sekali di dalam bila kita buka Semulet ini ada beberapa features di sana. Salah satunya yang dipanggil sebagai pooling. Jadi kita kena klik itu. Sebenarnya pooling adalah mewakili satu bahagian dalam SEM ini, satu badan dipanggil sebagai apa deh? Tengok nama pun lupa sudah nanti. SPD loh. SPD. Apa deh? SEM Project Development. SEM Project Development. Oke. Sebenarnya itu diwakili di sana, gitu ya. Baik. Nah, yang itu yang dalam 1 jam punya komplit, semua ada cerita. Ini sudah diringkaskan. Jadi kita klik ini, pooling, akan keluar ini. Akan keluar ini kita hanya perlu klik I understand the terms and condition dan juga interested, klik interested, maka akan keluarlah kalkulator untuk mengira yang kita memasukkan minimal 300 tadi. Maksimalnya tidak kisah berapa. Jadi apa yang berlaku? Harga yang ditunjukkan ini adalah harga semasa DDK yang sama dengan CMC. Otomatis, kalau CMC berubah ini pun berubah. Ya, jadi kita hanya perlu masukkan berapa DDK yang kita mau pakai untuk dapat $300. Ini harga. Sekarang 80. Nah, sekarang sudah tukar lagi nih. Nah, tukar semuanya. Sudah tukar nih. Kita, swipe. Oke. Jadi kita hanya perlu betulkan di sini sampai cukup 300. Kalau mau cukup lah. Kalau lebih tidak jadi masalah lah ya. Kalau mau cukup pastikan ini itu pun buat screenshot. Sebab ini jadi bukti bahwa pada ketika hari kita membuat bayaran memang itu sudah cukup 300. Jangan sampai nanti bertekak ya, cakap belum cukup lagi. Kan? Ini tidak berikutkan kan bang, itu Sebab nanti pada hari itulah, pada hari itu. Mungkin juga, itu nampak itu satu idea lagi, kita belum minta masukkan nanti. Ya, jamnya. Oke, jadi yang perlu kita masukkan adalah masukkan jumlah DDK sehingga setara dengan nilai $300 atau lebih ikut harga DDK semasa. Dan selepas itu klikkan payment using DDK. Di bawah tuh ada credit card kan. Nah, sekarang kita mau cakap pasal cara pengaktifan menggunakan DDK secara manual. Itu tajuk kita sekarang. Jadi kita cakap pasal DDK lah. Ya, bayar pakai DDK lah kan. Dan bila kita klik itu akan keluar ini. Apa ini? Ini adalah address DDK pooling. Ini yang pooling nih dia ada alamatnya sendiri. Jadi kita akan hantar DDK ke sana. Dan dalam proses ini sebenarnya apa yang berlaku? Habis sampai sini prosesnya. Sepatutnya kalau auto jadi sendirilah. Ini kita akan buat cara manual lagi. Oke, kita buat cara manual. Jadi apa yang kita perlu buat di sini kita hanya perlu copy ini. Tujuan akhir nih kita perlu copy. Copy saja. Copy paste. Copy ini adalah address penerima di dalam pooling tadi. Untuk kita masuk ke dalam pooling ya. Pas itu kita ya. Soalnya, sebab ada tuh ingat kayak yang daftar website Adrian tuh. Kami tidak dapat benda, maksudnya tidak apalah. Tidak ada maksudnya dapat macam mana? Kan tuh hari lepas bank ini, kami buat. tidak dapat apa. Nah, kami sudah buat awal. Dia tinggal ingin saja. Sudah buat waktu kami jumpa dia. Oh. Kalau abang jumpa dia sudah buat. Sudah buat. Pertama kau Enggak. Sudah. Bang, baru dia install balik time itu. Sudah install. Boleh Dua Pak. kali dia. Mungkin di-update cek kali. Yang penting masa register tuh email sama password ya. Kalau lupa boleh minta balik. Enggak, time itu baru dia register balik. Wah. Maksudnya baru lah. Baru. Nah, baru tidak ada masalah. Tapi kan mesti mau pindahkan. Tadi dia bayar pakai cash kan? Lain cerita tuh. Oh. Cash. Itu lain ini sekarang. Ingat tajuk ini. Pooling. Oh, Belum, oke. sekarang nih. Sorry. Kita teruskan dulu. Ya. Sebelum kita tengah live.
Nanti ada soalan baru ke. Oke, boleh. Oke. Jadi kalau kita tengok cara manual nih, dia Kenapa? didiknya masih manual. Lupa itu udah mati di sini. Mati maksudnya ambil address ini dan pergi ke mana-mana kita punya mainnet yang ada didik yang cukup dengan jumlah tuh, transfer ke alamat ini. Itu maksudnya. Jadi kita hanya perlu screenshot yang ini sebagai bukti, screenshot satu lagi di dalam kita punya mainnet. Tapi insya Allah ini tidak akan lama. Dalam mungkin seminggu lagi kita sudah start, kita punya otomasi lah. Nah ini sekarang masih manual ya. Oke, baik. Itu cara menggunakan mengaktifkan SIM wallet menggunakan DDK cara manual. Sekarang kita tunjuk pula macam mana mengaktifkan cara menggunakan. Oke, nampak nih? Untuk mengaktifkan cara manual, Anda perlu serahkan detail peserta dan bukti bayaran kepada wakil SIM atau kepada leader Anda untuk diserahkan kepada pengurusan SIM. Ya, buktilah pertama screenshot ini. Nah, apa deh? Di send email kah? Itulah namanya manual. Memang sekarang nih manual. Maksudnya yang send untuk verification. Iya, manual sekarang manual nih. Jadi maksudnya manual ini cara manual yang sekarang lah. Coba kita belum lama masih boleh dihandle, gitu ya. Baik. Oke, sekarang saya teruskan kepada payment menggunakan kredit card. Kalau ringgit sama yang ini Baik. kalau didiknya ada. Oke, ini cara pengaktifan menggunakan kartu kredit. Kredit. Kredit Yang ini sama. auto ya? Ini otomatis. Kredit sama cash tidak sama. Lain lagi kan? Cash kita nanti wakil. Ini direct. Direct kan? Betul. Maksudnya sekarang ada 3 jenis pembayaran. Iya. Oke. Coba lihat ya. Bila kita membayar kepada menggunakan kredit, kredit gunakan step tadi sudah memang kita buat step yang sama sampai ke step ini, sampai keluar kalkulator ini. Kita tentukan sekali lagi dia punya jumlah DDK berapa pada hari itu untuk capai 300 atau lebih, ya. Oke. Selepas itu kita klik payment using credit card. Bila kita klik saja nih, maka satu paparan untuk kredit card akan keluar seperti ini. Masukkan data-data kredit card Anda seperti mana yang ada di kredit card. Lepas itu klikkan ini yang ungu nih. Ini adalah kalau ini sebenarnya di dalam SIM ya ada satu features lagi, kita boleh kumpulkan beberapa address banyak-banyak. Kalau tidak kumpulkan termasuk macam tadi dia tidak mau gunakan yang apa nih SIM punya kan, dia menggunakan dia punya sendiri. Dia kena setkan yang sendiri punya tuh di sini supaya dia pilih itu untuk menerima bonus. Nah, bila kita klik ini akan keluar, kalau kita setkan 3 akan keluar 3 lah. Saya mau pilih nomor 2 untuk menerima bonus, boleh. Tapi kalau kita tidak set apa-apa, otomatis yang keluar yang tadi, address yang sudah wujud tadi. Itu akan keluar di sana, kita pilih untuk menentukan address DDK yang akan digunakan sebagai penerima reward ataupun bayaran bonus kita ya. Selepas itu klikkan confirm, maka proses itu akan selesai. Sistem admin SIM sudah akan dapat mengesan bahwa ada pembayaran baru dibuat menggunakan credit card. Dan sudah sedia di mana mau dibayar bonusnya selepas 24 jam. Selesai. Ini tidak perlu dilapor apa-apa pun. Boleh. Tidak perlu lapor. Gitu ya. Buat masa ini. Oke. Baik, kita teruskan. Inilah jenis kendaraan. Kalau mau sewa kereta pun boleh bayar pakai DDK. Secara penuh ya. Kalau kita lihat Kalau mau naik umrah pun bayar pakai DDK, guys. SIM ini. Oke. Yang pertama kita panggil sebagai pooling reward. Daripada semua pooling tadi, semua uang yang terkumpul tadi, di sana boleh menjana keuntungan untuk alih-alih antara 6 hingga 15% sebulan daripada modal minimal 300 tidak atau lebih sebulan. Kalau lebih lah 15% ya. Jadi dia tentukan di sini antara 6 ke 15% dipanggil sebagai security blanket. Bermaksud seboleh-bolehnya diusahakan untuk maksimal 15%. Dan setakat hari ini sudah lebih sebulan memang tidak pernah turun daripada 15% lah. Ya, tapi kita pun tidak menjangka kemungkinan ada sesuatu apa yang berlaku dalam perdagangan dan sebagainya. Ya, jadi sekurang-kurangnya sudah ada disebutkan dari awal bahwa ganjaran ini antara 6 ke 15%. Tapi memang usaha yang disetkan di dalam perniagaan SIM ini memang kita mau maksimal. Orang yang khususnya yang berada di fasa 1 sekali lagi akan terima maksimal 15% ini sampai bila-bila selagi SIM wallet ini masih wujud. Ya, ini menarik sebenarnya. Memang luar biasa kalau kita perkiraannya tidak akan nampak lah ya. Yang menarik lagi, dia punya kira 15% ini sebulan tapi dipecahkan kepada harian. Bermakna orang boleh mula menerima dia punya income selepas 24 jam dia mengaktifkan dia punya account dan akan berterusan selepas itu setiap hari. Ya. Nah, tapi kita tengok nanti, kita ingat tadi bayarannya adalah DDK. Kalaupun ada terhenti sekejap, kalau platform DDK kita bermasalah baru terhentilah supaya bayar pakai DDK. Sudah berlaku juga dalam tempoh sebulan nih, tapi tidak jadi masalah juga. Maksudnya kalau platform DDK kita bermasalah, terhenti 1-2 hari, itu semua akan di top up ataupun yang tertunggak itu akan digantikan pada hari berikutnya. Tidak, maksudnya ini tidak akan putus lah, ya.
Oke, yang kedua, income yang kedua kita pakai sebagai referral chain reward. Ini satu income yang akan dibayar dalam 5 level, dikira berasaskan nilai keuntungan harian yang diperolehi oleh peserta yang berada pada setiap level berkenaan. Dan reward ini juga akan dibayar secara harian, akan dipecahkan secara harian, ya, gitu. Jadi peratusan pada setiap level adalah seperti berikut, ya. Level 1 kita akan terima 10%, level kedua 3%, level ketiga 2%, level keempat 2%, dan level yang kelima 5%. Nah, dia mungkin besar balik di bawah, ya. Nah, jadi ini sebenarnya kebanyakan kalau ahli-ahli BJK sudah tidak heran dengan kiraannya lah, bahwa dalam BJK pun ada, ya. Cuma kita lihat sekarang bahwa yang tidak ada di sini adalah bonus sponsor. Yang ada pooling reward, profit daripada modal kita, ya, maksimum sampai 15% sebulan. Keduanya referral chain reward. Yang tidak ada adalah referral reward, tapi diganti dengan yang tidak ada di tempat lain. Apa dia? Dividen. Nah, yang ini tidak ada di tempat lain. Ya. Dividen adalah satu jenis bagi pendapatan yang akan dibayar bermula pada fasa kedua. Sekarang kita berada di fasa pertama. Fasa kedua baru mulai dividen akan dibayar. Ya. Dari mana dapat nih? Dari keuntungan yang diperoleh dari berbagai bisnis konvensional yang dijalankan di dalam same project. Dan nilainya memang jutaan dolar. Nah, jadi kita berpeluang untuk dapat dividen berasaskan yang base kepada kita punya modal yang kita simpan di sana, ya, begitu. Oke. Dan kita tahu tadi bahwa orang menyimpan ini semua dipanggil sebagai lender, bukan investor. Sebab kita meminjamkan saja untuk diniagakan dan kita boleh tarik balik bila-bila waktu, walaupun selepas 24 jam tuh. Tidak terikat dengan kontrak. Gitu, ya. Oke. Kalau mau tidak rugi, kalau ada hati mau tariklah pas sebulan. Orang bilang ada juga untuk sedikit kalau lah, kan? Nah, tapi kalau mau tarik segera tidak menjadi masalah, tidak dipersoalkan. Oke, baik, coba lihat, saya ulang balik, ya. Dividen ini akan dibayar bermula pada fase yang kedua dalam plan pembangunan project SEM atau SEM Project Development khusus untuk para peserta atau lenders yang menyertai pada fase 1 saja. Ada 3 fase, nanti kita akan tunjuk. Tapi orang yang menyertai di fase 1 saya dapat dividennya, orang menyertai di fase 2, fase 3 tidak dapat. Yang dapat hanya orang menyertai di fase 1 saja. Sekarang inilah masanya yang paling tepat, ya. Oke, kita teruskan. Oke. Nah, inilah sebenarnya 3 fase itu. Kita sebut balik-balik fase-fase. Sekarang kita tunjukkan fase ini. Kita lihat, ya. 3 fase di dalam SEM Project Development. Yang pertama, setiap fase ini dibezakan berdasarkan matlamat yang ingin dicapai dan juga perbezaan keuntungan yang diterima oleh setiap peserta pada setiap fase. Itu antara perbedaan yang besar lah, ya. Oke, kita lihat. Fase pertama ini matlamannya adalah untuk mengumpul dana sehingga mencapai 10 juta USD atau mencapai 33.000 lenders dengan package aset $300. Maknanya kalau 33.000 kali 300 lebih kurang 10 juta juga lah angkanya. Jadi mana sampai dulu? Sebab ada juga orang tidak simpan 300. Sekarang ini pun sudah berlaku. Orang sudah 1 minggu saja tengok dari terima income hari-hari, dia pandai tambah sendiri. Yang itu terpulang masing-masing. Nah, itu tidak cukup pula $300 bilang ini rugi. Nah, itu terpulang pada masing-masing punya kepahaman lah, ya. Jadi kalau semua package aset 300 cukup 33.000 dapat 10 juta. Jadi mana sampai dulu? Kalau sampai 10 juta dulu maka berakhirlah pada 1 ini. Nah, ramai yang bertanya, bila habis fase 1, bila habis? Nah, berdasarkan pada apa yang dicapai itu. Ya, kita menjangkakan secepatnya antara 6 hingga 8 bulan. Mungkin juga setahun. Nah, ya, 10 juta USD. Oke. Dan pada fase 1 ini kita akan menyempurnakan teknologi simulan. Orang-orang yang mengikuti dari awal sudah tentu dapat melihat perubahan demi perubahan yang berlaku lah, begitu, ya. Dan pada ketika ini juga kita menyempurnakan pendaftaran dan pengambil alihan. Ada banyak kita sedang ambil alih sekarang ini, ya. Dan pada ketika ini juga kita sedang buat pendaftaran lesen utama kita, main license kita, yang berpusat di Filipina, yang kita beri nama sebagai SEM Digital Technology. Ini dia punya lesen yang dimohon di sini ini memang agak power. Dan selepas dari apa itu? Selepas daripada pendaftaran di Filipina ini akan mudah untuk kita buka ke negara-negara lain sebagai cawangan, gitu, ya. Oke. Dan pada ketika ini juga kita sudah mulai menjalankan kita punya bisnis konvensional di fase 1 ini. Dan yang paling menarik sekali, orang-orang menyertai di fase 1 adalah orang yang paling untung sebab mereka akan dapat pooling reward 15%, referral chain reward 5 level, layak untuk terima dividen, dan ganjaran akan terus berkekalan selagi apps SEM ini masih wujud. Sedangkan kalau apa yang diterima di sana itu tidak akan diterima oleh orang yang menyertai di fase 2 fase 3. Berubah sedikit, ada perubahan sedikit lah, ya. Jadi memang kenapa? Sebab pada ketika ini kita baru bermula, belum ada sejarah. Jadi orang-orang yang menyokong ide ini pada ketika ini diberikan penghargaan yang lebih daripada orang lain. Orang yang menyertai di fase 2 dia sudah nampak, oh betul dia cakap ini sudah jadi, oke lah saya ikut sekarang lah. Nah, tapi waktu itu dia punya keuntungan sudah kurang.
orang yang menyertai pada ketika awal ini dikasih lebih kelebihan sebab belum lagi nampak apa-apa dia sudah oke, mari saya sokong sama-sama. Jadi penghargaan lebih diberi kepada mereka lah ya. Oke, fase kedua. Fase kedua, matlamanya untuk mencipta dari 10 juta tadi mau mencapai kan mengumpul. Ini mencipta. Sebab sudah daripada modal yang ada itu sudah boleh mencipta yang baru. Daripada 10 juta hingga 100 juta itu dia punya matlamat. Kemudian untuk penyertaan kita ada dua pilihan. Sama ada kita tidak lagi mengambil lender baru atau kalau mau mengambil pun ada syarat ataupun ada peraturannya lah ya. Kalau tidak ambil lender baru pun tidak menjadi masalah. Kenapa? Sebab pendapatan lenders dari fase 1 ini tidak bergantung pada ahli baru. Tidak bergantung pada ahli baru ya. Sebaliknya di Jana melalui bisnis konvensional yang kita sudah mulai create pada fase 1 itu. Sebarang hasil yang ada setelah ditolak pembayaran untuk lenders di fase 1 akan digunakan untuk membeli aset nampak ataupun tangible asset seperti tanah, bangunan dan sebagainya, dan itu sudah mulai menjana pendapatan yang lain lagi. Oke? Dan hasil yang dijana dari aset-aset ini akan digunakan untuk membayar dividen. Nah, ingat dividen akan bermula dibayar pada fase kedua. Di sini. Masuk fase kedua dividen sudah mulai start. Untuk siapa? Untuk orang yang mulai di fase 1. Begitu ya. Oke, jadi keuntungan dari asetnya akan digunakan membayar dividen. Kita masih belum putuskan lagi adakah setahun sekali atau 6 bulan sekali. Kemungkinan 6 bulan sekali. Tidak ada bonus sponsor, tapi dividen lebih besar daripada bonus sponsor itu sebenarnya. Kalau kita tengok nanti ya. Oke. Pilihan kedua, guys, dividen lebih besar guys. adalah kita teruskan pengambilan baru, tapi sebenarnya kita tidak campaign pun. Tapi kemungkinan masih ada orang mau menyertai, tapi pada ketika itu pooling reward yang sudah diturunkan kepada 7%. Bukan lagi 15. Tapi bagi setengah-setengah orang, 7 ini pun masih sangat besar. Ini 7% sebulan. Kali 12, besar 12 tahun. Ya. Nah, dan kemungkinan juga yang masuk pada ketika ini yang sudah melihat kita punya sejarah, kita punya history bisnis di fase 1, kemungkinan orang yang masuk adalah yang masuk dengan angka yang besar. Ya, nah maksudnya kalau dia bilang saya masuk 10 juta, kalau 7% saya letak setahun pun lumayan juga. Contoh lah, itu contoh kan. Nah, apa ya? Nah, itu antaranya macam mana benda ini berjalan. Dan fase yang ketiga adalah apabila kita sudah semakin baik, ya kita punya perjalanan bisnis atau kita makin sebagai secara bisnis ini. Fase yang ketiga adalah kita sudah bersedia untuk berada ataupun disenaraikan di bursa saham atau market. Oke? Dan menarik sekali, pertama kita lihat dulu orang yang menyertai. Kalau masih ada pun orang yang menyertai di sini, dia punya pooling reward sudah mulai diturunkan lagi menjadi 2% saja. Nah, nampak kecil, tapi bagi setengah orang ini masih besar. Itu sebulan 2%, mana kalau setahun 24%. 24%, masih besar bro. Kita tidak membanding dengan mana-mana lah. Perempuan kira sendiri. Gitu. Oke? Baik. Dan orang yang ambil besar, simpan yang besar ini sangat besar bagi dia, ya. Tapi sudah tentu orang yang pertama tadi sangat lumayan, sebenarnya masih 15% sampai ke penghujung sini. Oke. Yang menarik, lenda di fase 1 tadi masih terus mendapat pendapatan yang sama, tidak berkurang. Masih dapat 5%, masih dapat 5 level, masih dapat fase pertama. Oke. Dan untuk pemilikan saham, coba kita sudah mulai buka saham sini ya. Masih juga orang-orang di fase 1 akan diberi keutamaan. Itu lagi satu kelebihan. Sebab memang banyak sangat kelebihan orang yang menyertai di fase 1. Dan tempo masa dari fase 1 ke fase 3 ini dijangka akan ambil masa 4 ke 5 tahun. Dan pada ketika ini dijangka lenders dari fase 1 akan mencapai kestabilan. Oke, sebelum saya akhiri bagian ini, saya mau ceritakan di mana logiknya cerita ini ya. Secara simpel, sebenarnya ada banyak uraian lagi. Yang pertama sekali, inilah sebenarnya menunjukkan bagaimana mengawal supaya jangan overpay. Apa? Maksudnya kita menghadkan penyertaan di fase 1 itu yang paling banyak. Fase 2 kita tidak iklan kan sudah, ya. Nah, tapi kalaupun ada orang join dia punya reward sudah berkurangan. Tidak sama seperti di fase 1. Sebab itu pembayaran sentiasa boleh stabil dan pembayaran datang daripada conventional business. Begitu ya. Oke. Berapa bulan sampai fase sana? Fase pertama, oke. Untuk fase pertama kita harus capai yang sana tercapai 10 juta habis masuk fase kedua. 33.000 lenders ataupun 10 juta Kemungkinan akan lebih cepat sebab sudah sangat laju penyebarannya daripada kita jangkakan. Sekarang sudah memulai Indonesia, mulai Brunei, sudah mulai mau start di Australia dengan Filipina pun tidak sabar sebab itu. Nanti kita tengok.